sekalian, ketemu lagi sama aku, Nabila Jandelda Valencia, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Palembang. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang sering kita dengar namun jarang kita dalami, yaitu perjalanan Pancasila di tengah sejarah bangsa kita. Temanya adalah mengambil pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Teman-teman, Pancasila itu nggak cuma lahir sekali terus selesai. Sepanjang sejarahnya, Pancasila melewati berbagai banyak ujian, mulai dari awal kemerdekaan yang penuh tantangan, masa RIS, dan demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan dan Republik Indonesia Serikat tahun 1945 sampai 1959, setelah proklamasi, Pancasila diuji oleh berbagai tantangan pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi negara kita. Bahkan saat kita menjadi RIS tahun 1949, nilai Pancasila tetap menjadi konstitusi kita, meskipun bentuk negaranya berubah. Ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan perekat bangsa yang paling kuat. Lalu masuk di era dekret Presiden 1959, di sini Pancasila diarahkan pada konsep Nasakom. Namun terjadi peristiwa kelam G30 SPKI yang mengancam ideologi kita. Pelajarannya, Pancasila tetap berdiri tegak dengan identitas nasional yang tidak bisa digantikan oleh. Kemudian Pancasila berkembang lagi di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1988. Di sini pemerintah melakukan penyederhanaan partai tahun 1973 dan mewajibkan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila dijadikan asas tunggal. Memang stabil secara politik, namun pelajarannya adalah Pancasila tidak boleh menjadi slogan kaku, tapi harus benar-benar hidup dalam kebebasan berpendapat. Pas satu peristiwa yang menarik buat aku adalah masa reformasi 1998, di mana terjadi gerakan reformasi besar-besaran. Di situ Pancasila kembali menjadi dasar negara setelah sebelumnya digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru. Di era reformasi ini, kita bisa melihat bagaimana Pancasila menjadi payung yang menyatukan semua suara rakyat yang menuntut perubahan dan demokrasi yang lebih sehat. Tantangannya bukan lagi pemberontakan fisik, tapi bagaimana menjaga nilai sila ketiga di tengah arus digital yang penuh kebebasan. Dari sejarah panjang itu, ada satu hal yang menonjol banget, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan. Meskipun pemerintahan kita berubah-ubah dari parlementer ke presidensial, dari otoriter ke demokratis, nilai Pancasila inilah yang bikin Indonesia nggak pecah. Kita belajar kalau Pancasila ini bukan sekedar teks, tapi adalah titik temu atau kalimatun sawah di tengah banyaknya perbedaan pendapat dan latar belakang kita. Terus, apa sih pelajarannya buat Gen Z? Pelajarannya adalah adaptabilitas dan keteguhan. Pancasila terbukti tetap relevan walaupun zaman berubah. Buat kita sekarang, nilai-nilai ini bisa kita terapin di hal-hal simpel, kayak bijak bermedia sosial, nggak kemakan hoak yang memecah belah, dan menghargai pendapat-pendapat di kolom komentar. Pancasila adalah identitas kita. Kalau kita kehilangan itu, kita bisa kehilangan arah sebagai bangsa. Jadi, yuk kita jaga semangat Pancasila bukan cuma di buku pelajaran, tapi di kegiatan kita sehari-hari. Aku Nabila, terima kasih sudah menonton dan salam Pancasila.